Halo kawan-kawan, di sini saya akan mencari potensi pada saham yang sedang merugi. Jadi kali ini kita akan mencari potensi, istilahnya mencari saham-saham yang akan multi bagger atau bisa naik lebih dari 100%. Ya ada kemungkinannya. Namun kita tidak bisa mengetahui kapan perusahaan ini akan atau saham ini akan naik harganya. Jadi kita pada sebenarnya aneh kan di situ ada potensi, namun di perusahaan tersebut rugi. Ya, sebenarnya ada di bursa seperti itu. Selanjutnya kita akan pengen tahu gimana sih caranya. Selanjutnya kita akan melihat di sini ada enterprise value. Jadi enterprise value itu adalah nilai asli yang kita beli ketika perusahaan itu akan kita beli. Jadi misalkan ada bisnis kopi atau bisnis nasi goreng gitu. Nah, itu bukan dibeli perusahaan itu dibeli dengan market cap atau misalkan kita mau akuisisi semuanya. Itu tidak bukan dengan nilai market cap atau di bursa, harga di bursa, namun dengan menggunakan enterprise. Jadi perusahaan itu akan mau lepas perusahaan itu dengan harga yang enterprise value. Nah, rumus enterprise value yaitu adalah market cap atau harga beredar di bursa atau di pasar. Terus ditambah total liabilitas atau total hutang dikurangi dengan uang kas, jadi rekening yang ada di usaha tersebut. Nah, selanjutnya kita akan menilai perusahaan tersebut dengan metode EV/EBITDA, yaitu dari nilai harga perusahaan dibagi dengan keuntungan. Jadi ini sama aja dengan uh, PER, jadi Price Earning Ratio. Namun di sini kita menggunakan earning, jadi yang kotor atau laba kotor. Jadi kita tidak jadi labanya tuh di situ dihasilkan dari kas operasi. Kita melihatnya dari kas operasi. Karena si perusahaan ini akan mendapatkan untung, maksudnya dapat menghasilkan uang berdasarkan dari aktivitas dari kasnya dari operasi. Nah, selanjutnya kita akan menghitung enterprise value nih. Kita akan membahas contohnya. Di sini ada dua sini soalnya kasusnya. Ada dua kedai kopi dijual dengan merek sama dengan pemilik yang berbeda. Anggap saja potensi pasar itu sama di antara dua kopi tersebut, kedai kopi. Manakah kedai kopi yang sebaiknya kita pilih? Dan di sini ada kedai satu dijual dengan harga 10 juta dengan uang kas 5 juta dan hutang 20 juta. Dan ada kedai dua, itu mereknya sama semua ya. Dijual dengan harga 5 juta dan uang kas 3 juta dan hutang 30 juta. Mana yang sebaiknya kita pilih? Di situ dari harga, kita kalau mau beli perusahaan ini atau kedai ini, ada yang 10 juta, ada yang 5 juta. Kalau secara harga masih murah yang 5 juta. Tapi, sebaiknya mana yang kita pilih? Oke, kita akan langsung ke perhitungannya. Di sini ada perhitungannya, ada market cap. Tadi ada yang 10 juta, ada yang 5 juta. Nah, hutang-hutang kita masukkan 15 sama 30. Dan uang kas kita masukkan ya, 3 juta sama 5 juta. Nah, kita akan melihat nilai enterprise value di sini. Kedai 1 yaitu 20 juta dan kedai 2 yaitu 32 juta. Dan pertanyaannya, mana yang sebaiknya kita pilih? Kalau dari harga market cap memang lebih baik kita pilih yang kelas 1, kedai 1. Tapi kedai 3. Tapi kita lihat enterprise-nya. Lebih murah yang mana? Ternyata lebih murah yang kedai 1. Jadi sebaiknya kita tuh beli yang kedai 1. Karena bebannya sebenarnya tuh dia lebih kecil ketimbang yang kedai 2. Begitu. Jadi ini anggap aja kita dengan beli 10 juta, kita dapat aset perusahaan itu 20 juta. Begitu. Jadi asetnya di perusahaan 20 juta. Kita tidak akan menggunakan aset yang real atau yang nyata. Karena sebenarnya kalau ini perusahaannya rugi. Kalau perusahaan ini untung mencatatkan laba dalam laporan labanya, maka tidak kita menggunakan uh, menggunakan apa ya namanya, price earning ratio. Namun ini karena rugi, makanya kita akan menggunakan enterprise value. Jadi kita menggunakan dari aktivitas kas. Nah, kayak gitu. Salah satu kunci dalam menghitung EV/EBITDA ini adalah perusahaan yang sebenarnya rugi, tapi perusahaan ini masih bisa ngasilin kas. Jadi ngasilin uang dari operasi. Kita akan salah satu contohnya yaitu ini MBSS. Tapi saya tidak akan merekomendasi perusahaan ini ya. Saya hanya memberikan contoh. Dan BTW ini perusahaan diinvest sama Pak Lo Keng Hong, yaitu salah satu investor ya, value investor, meniru
Warren Buffett dulu, dan Benjamin Graham. Nah, ini perusahaan BSS ini merupakan anak usahanya Indica Energy, yaitu di dalam bidang angkut batu bara. Jadi batu bara diangkut menggunakan tongkang, kapal-kapal tongkang ini. Nah, ini salah satu perusahaan di bidang tersebut, transportasi batu bara. Nah, kita akan lihat laporannya. Jadi kita akan langsung nih, kita analisisnya langsung ke laporan keuangannya daripada kita susah-susah, ya kan? Oke. Jadi kita istilahnya kalian bisa belajar buka laporan keuangan. Yang masih awal-awal ya kita baca aja, nggak apa-apa, santai aja. Saya juga belajar. Saya juga malah justru tidak ada hubungan dengan bidang keuangan. Saya sebenarnya sekolah basic saya di teknik mesin tidak nyambung dengan bisnis ini. Biasanya perhitungan laporan keuangan, tapi saya berusaha belajar. Nggak apa-apa, ini ilmu lah. Jadi gini, kita lihat. Di sini sebenarnya kalau kita lihat laporan laba ruginya ya. Nih, kita lihat laporan laba rugi. Pada tahun 2019, memang perusahaan ini menghasilkan laba nih, 1,8 juta US dollar. Tapi kita lihat tahun kemarin. Jadi tahun kemarin ini, si perusahaan ini masih rugi. Rugi 16 juta. Tuh. Jadi 16 juta dolar US dollar. Dan perusahaan ini sebenarnya ini perusahaan dijual murah-murahnya. Karena sebenarnya si perusahaan ini tuh dijual. Jadi dengan harga market cap-nya itu kita udah hitung ya. Jumlah saham dengan harga sahamnya. Tinggal kalikan aja. 1,7 miliar dikalikan harga sahamnya. Yaitu 320 sekarang ya. Sekarang hari apa ya? Sekarang pada tanggal 11 Mei 2020, harga saham MBSS hari ini yaitu sebesar Rp320. Nah, terus kita masukkan 320 dan nilainya tuh 560 miliar. Namun, kita lihat ekuitasnya atau modal dari usaha tersebut untuk membuat usaha ini. Modalnya yaitu sebesar 171 juta US dollar. Kita masukkan ke Excel ya. 171. Ini ekuitas harusnya. Ekuitas. Nilainya yaitu sebesar kalau dalam rupiah 2,5 triliun. Jadi, perusahaan dengan modal 2,5 triliun dijual dengan harga 560 miliar. Gila nggak tuh? Nah, itulah kerennya. Jadi kita memanfaatkan perusahaan yang sebenarnya rugi ini, tapi dengan aset yang besar dijual dengan harga yang murah. Kalau di ibarat kata, ini bisa mobil Avanza dijual dengan harga NMAX gitu, atau enggak S-Max. Kan menarik gitu kan. Jadi jual X-Max. Nah, terus kita bisa melihat di sini, kita akan menghitung EV/EBITDA tersebut. Jadi kita akan pertama mencari enterprise value per EBITDA tadi kan. Nah, itu yaitu harga perusahaan ini. Tapi saya tulis dalam bahasa Indonesia, yaitu dengan market cap. Di sini market cap itu tadi kita hitung, terus total hutang. Nah, di sini saya menggunakan hutang ini dalam bentuk liabilitas keseluruhan, bukan hanya hutang yang berbunga. Jadi misalnya kita laporan keuangan, kita buka aja di sini. Mana ya tadi? Nah, laporan keuangan. Nah, di sini kita lihat yang liabilitas. Mana ya? Liabilitas. Nah, di sini ada liabilitas. Kita ambil yang tahun 2019 saja. Tapi bisa juga kita ambil yang 2018. Jadi kita ambil yang 2019 dulu. Di sini ada jumlah liabilitas, kita masukkan 46 juta. Terus kita masukkan ke Excel sini. 46 juta. Oke, saya udah masukin tadi. Terus kita konversi ke rupiah. Jadi hutang ini, perusahaan ini yaitu 693 miliar rupiah. Terus kita mencari uang kas. Jadi uang kas perusahaan ini di mana? Nah, kita buka lagi laporan keuangan ya. Terus kita lihat laporan aset. Nih, laporan aset. Nah, di sini kita ada uang aset kas dan setara kas. Nah, ini dia. Jadi, ini uang kasnya. Uang kasnya 40 juta dolar Amerika tahun 2019. Nah, kita tulis di sini 40 juta 2645, oke. Terus kita rupiahkan 603 miliar. Coba bayangkan. Ini perusahaan dijual dengan harga 560 miliar di bursa. Padahal si perusahaan ini punya kas. Jadi punya uang di perusahaan itu yaitu 603 miliar. Coba. Sama aja kayak kalian punya celengan isinya 150 ribu dijual dengan harga 100 ribu. Coba. Jadi istilahnya perusahaan ini tuh akan bagus gitu loh. Bukan bagus, maksudnya murah sebenarnya. Si pasar ini menilai murah. Gitu. Itu hebatnya di bursa. Nah, itu jadi saya tidak akan melihat tadi kan ini ada harga perusahaan tadi kita sudah hitung. Jadi
ini ditambah ini, dikurangi sama ini, hasilnya 650 miliar. Jadi nilai perusahaan ini 650 miliar dijual dengan harga 560 miliar. Jadi ini anggap aja aset yang baru. Kita tidak akan melihat aset ekuitas ini, dari ekuitas ini. Kenapa? Karena kita sudah menghitung untuk membeli satu perusahaan ini, kita modalnya ini aja, 650 miliar aja udah. Semua asetnya 650 miliar. Nah, ini sebagai apa? Harusnya kan 2,5 triliun, itu kan pertanyaannya. Tapi kok kita mengganti jadi yang 650 miliar? Karena di sini, karena ini perusahaan rugi. Jadi, ini perusahaannya secara labanya tuh rugi. Kok bisa rugi kan? Istilahnya kenapa kok rugi? Padahal arus kasnya positif. Karena, kita bisa lihat laporan keuangan lagi. Kita lihat nih, arus kasnya ya. Jadi, kita lihat laba ruginya. Mana ya tadi? Penghasilan. Nah, di sini ada laba beban langsung, di sini ada laba catatan nomor 20. Kita baca laporan bebannya. Jadi paling besar tuh kan di direct cost-nya ini. Kita nomor 20. Kita cari. Mana sih? Masih 31. Masih 27. Nomor 20 tadi. Nah, di sini kita lihat. Ini beban langsung. Nah, beban terbesar adalah penyusutan. Nih, kita lihat di sini. Nah, ini penyusutan yang menyebabkan perusahaan ini merugi. Jadi ini secara record itu perusahaan ini 4 tahun berturut-turut perusahaan ini merugi. Karena penyusutan. Nah, penyusutan itu tidak masuk dalam pencatatan kas. Jadi itu bukan beban kas. Jadi beban dari aset. Berkurangnya aset. Jadi kita secara istilahnya kasarnya, kita balik lagi ke pencatatan di sini ya. Secara kasarnya, kita punya bisnis mie ayam nih. Sebenarnya kalau kita hitung, itu secara operasi atau kita melakukan usaha bisnis mie ayam, itu ngasilin duit per tahun. Tapi masalahnya, kalau kita hitung dengan penyusutan aset atau umur aset itu dalam penggunaan, maka itu rugi kita per tahun. Begitulah maksudnya. Jadi, penyusutan di sini perusahaan MBSS itu sama dengan penyusutan dari, misalkan mie ayam itu, yaitu penyusutan dari aset mie ayam itu. Misalkan gerobaknya turun, atau misalnya mejanya turun, atau kubuknya turun gitu. Misalnya karena rusak, karena umur. Itu yang berkurang, itu kalau dihitung, ini usaha mie ayam ini rugi sebenarnya. Tapi, dia masih bisa ngasilin kas, atau uang cash, atau uang. Misalnya tadi, ini sama di perusahaan ini. Jadi per tahun tuh masih bisa ngasilin uang gitu loh. Ini. Jadi kita hitung dengan uang kasnya kita, lupa tadi kita masukin arus kasnya. Jadi ini laba perusahaannya kita ambil dari kasnya aja ya. Daripada susah. Jadi salah satu contohnya kita ambil dari kasnya. Tapi sebenarnya ini bukan EV/EBITDA lagi kalau diambil kas. Karena kalau dari kas operasi itu sudah termasuk biaya maintenance atau perawatan. Nah, berarti masuknya kemana mas? Ini kan soalnya ada pembayaran beban keuangan. Padahal EBITDA itu kan tidak termasuk pajak, bunga. Nih, ada bunga, ada pajak, dan beban keuangan. Bayar bunga untuk hutang. Cuma masalahnya nih perusahaan. Kita ini karena case ini, kita menghitung bunga nih. Sudah dihitung dengan potongan bunga dan beban keuangan. Oke? Jadi, ini istilahnya gross profit lah. Atau laba kotor. Jadi, cash dari operasi tapi kotor. Sudah dihitung dengan pajak dan lain-lain. Ini sekitar dalam 2019 24.410. Oke, kita masukin. Nah, di sini. Sama kan? Jadi, kita masukkan nilai 24 juta. Jadi, kalau dalam ini US dollar. Ketika dikonversi ke rupiah, yaitu 366. Jadi, 366 juta. 366 miliar. Dengan kita modal beli perusahaan 560 miliar. Pada tahun kinerja 2019, itu 1 tahun menghasilkan uang sebesar 366 miliar. Coba kita lihat. Jadi kita bisa tahu berapa nilai EV/EBITDA-nya. Nah, nilainya ya udah kita tinggal bagi saja. Ini dibagi dengan ini. Hasilnya nih 1,7756. Ini kita karena dalam 1 tahun, laba operasi per tahun, maka ini balik modal dalam waktu 1,7 tahun. Andai kata kinerja perusahaan ini tahun sekarang 2020 itu sama dengan kinerja tahun 2019. Tapi bisa jadi harga batubara naik sehingga proyek batubara banyak sehingga labanya bisa naik lagi. Maka waktu yang diperlukan untuk untuk balik modal lebih cepat gitu. Nah, ini kita menghitung dengan laba operasinya yang market cap. Ini kalau yang 1,7 itu dengan harga perusahaan. Jadi ini dibagi dengan 366.
Tapi kita kalau misalkan mau, ini yang caranya aman, istilahnya kita karena ambilnya harga perusahaannya lebih mahal, jadi ngambil enterprise value. Nah, kalau misalnya kita ambil dari market cap, malah justru lebih cepat. Tuh, dalam waktu 1,5 tahun. Coba cari bisnis yang 1,5 tahun bisa balik modal. Main kan? Udah nggak capek-capek, diem doang, kita tinggal beli, ya kan? Cari perusahaan yang kayak gini makanya. Nah ini, tapi sebenarnya perusahaan ini ada kekurangan. Masalahnya kenapa? Ini kan tidak menghitung keuntungan, tidak menghitung penyusutan aset. Jadi di sini ada penyusutan aset tadi di laporan keuangan, itu akan mengakibatkan si perusahaan ini banyak kapal-kapal atau benda bisnisnya, benda kerjanya itu banyak yang bisa rusak tiba-tiba. Sama aja halnya kita misalkan punya mobil Avanza dijual dengan harga NMAX yang saya bilang tadi, tapi 1 tahun bisa menghasilkan misalkan NMAX itu harganya ya sekitar 35 juta lah ya. 35 juta dapat untung 1 tahun 20 juta, dapat duit cash 20 juta 1 tahun. Cepet kan? Jadi istilahnya bisa cepat balik modal minimal. Gitu loh. Nah, masalahnya ini si mobil Avanza-nya ini apakah mogok kan nggak? Maksudnya di situ apakah operasionalnya aman kah? Nah, begitu loh maksudnya. Di situ bisa aja tiba-tiba mobil itu mogok, walaupun ya istilahnya kalau anak karena umur, karena kita kan sebenarnya udah bisa menghitung umur kan di sini. Jadi beda lah sama perusahaannya udah dihitung punya kas berapa, istilahnya bisa menghasilkan uang berapa dan untung dinyusutan dihitung, maka perusahaan ini bisa istilahnya kalau rusak bisa langsung mengganti dengan armada yang baru. Cuma masalahnya kalau ini tidak menghitung penyusutan, itu dia yang jadi resiko. Tapi kalau kita dari rasio keuangan ini, dari misalkan 560 miliar ini kita dapat menghasilkan uang 1 tahun dengan kinerja tahun 2019 besar 366 miliar, maka ini cepat, gede kan istilahnya, cepat lah. Ini kalau misalnya kinerja pada saat ini, dan pada saat ini kan memang corona dan batu bara memang karena hancur-hancurnya lagi jelek. Misalkan ada kata berapa tahun kemudian batu bara akan bagus harganya, maka nilai akan naik dan semakin cepat balik modalnya, dan itu kerennya. Jadi makanya ini kenapa saya bisa bilang ini calon multi-bagger. Makanya kenapa Pak Lo Keng Hong memilih saham ini, walaupun sebenarnya perusahaan ini rugi kondisinya. Oke? Begitu penjelasannya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya sebenarnya share ini hanya untuk berbagi saja. Saya juga kebetulan ini lagi puasa dan berbagi ilmu. Jadi tidak ada ruginya kita berbagi ilmu ya. Ya sama-sama belajar. Misalkan ada apa-apa, kalian bisa komen di bawah. Oke, sekian. Terima kasih dan assalamualaikum.